Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Sahabat Abdul. Dan kali ini kita akan jalan ke suatu tempat yang dianggap sangat mistik ya. Dan tapi mengandung unsur religi juga sih ya sebenarnya. Tergantung si peziarahnya lah. Di manakah tempat ini? Tepatnya itu di Desa Masin, dan di situ terdapat makam Putri Sunan Muria yang berputri ya, yang bernama Dewi Nawangse. Dan seperti apa perjalanannya? Mari kita saksikan. Start perjalanan kita kali ini berada di Dukuh Plang. Dukuh Plang ini terletak di sebelah utara kota Kudus, tepatnya berada di arah timur Pasar Dawe. Dan dari pertigaan Dukuh Plang itu tadi, maka kita harus ambil arah utara hingga sesampainya di Desa Kandang Mas atau di Dukuh Masin. Sekitar 1 kilometer dari pertigaan Dukuh Plang itu tadi, maka kita akan mendapatkan satu petunjuk, yaitu dengan berdirinya gapura dan yang bertuliskan makam Dewi Nawangse dan Raden Bagus Rinangko. Di gang sawah ini kita masih membutuhkan jarak sekitar 500 meter untuk sesampainya di tujuan lokasi. Dewi Ayu Nawangse itu sendiri merupakan putri dari Sunan Muria. Ia mempunyai sosok wajah yang cantik jelita. Sedangkan Raden Bagus Rinangko itu adalah sosok seorang murid daripada Sunan Muria itu sendiri. Beliau pun mempunyai sosok wajah yang tampan. Beliau juga merupakan anak dari salah satu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Raden Bagus Rinangko merupakan murid Sunan Muria yang tergolong pintar dan taat atau menurut terhadap semua perintah-perintah Sunan itu sendiri. Dalam sejarahnya menceritakan bahwa keduanya pun saling mencintai. Namun perasaan cinta itu tidak berjalan dengan mulus, dikarenakan Sunan Muria telah menjodohkan anaknya Dewi Nawangse itu dengan muridnya yang lain yang bernama Mutamakin. Tetapi Dewi Nawangse tidak bersependapat, alias menolak. Suatu ketika Sunan Muria memerintahkan Raden Bagus Rinangko untuk pergi ke daerah Masin atau di tempat ini untuk menjaga tanaman padinya agar tidak dimakan oleh banyaknya hama seperti halnya burung-burung. Namun oleh entah kenapa Raden Bagus itu lengah dalam menjalankan tugas penjagaan ini, hingga akhirnya pun padi-padi itu habis dimakan oleh burung-burung. Adapun kejadian ini telah diketahui oleh murid-murid Sunan Muria yang lainnya, dan hasilnya pun murid-murid itu
telah memberitahu kepada Sunan Muria atas kegagalan Ki Bagus Rinangko dalam menjalankan amanahnya. Mendengar berita itu, Sunan Muria pun langsung pergi untuk mengecek langsung atas kejadian ini, dan Dewi Ayu Nawangse pun ikut serta dalam bepergian ini. Ternyata memang benar bahwa padi-padi itu telah habis dimakan oleh burung-burung. Menurut kisah yang berkembang, Ki Bagus Rinangko telah menggunakan ilmu kesaktiannya untuk mengembalikan padi-padi itu seperti sedia kala. Ki Bagus Rinangko pun berkata langsung di hadapan Sunan Muria, "Lihatlah, padi-padi itu tidak kenapa-kenapa dan masih utuh semua." Oleh sebab perilaku yang dilakukan Ki Bagus itu, karena telah pamer ilmu kesaktiannya di hadapan Sunan Muria, maka Sunan Muria pun marah karena dirasa sangat tidak sopan karena menggunakan ilmu dari yang diturunkannya oleh Sunan Muria itu sendiri. Adapun kisah cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Kanjeng Sunan telah memanah Raden Bagus Rinangko dari ujung Gunung Muria. Namun ada versi juga yang menyatakan bahwa Sunan Muria telah memanah langsung saat pertemuan itu juga. Alhasil anak panah itu pun menancap ke tubuh Raden Bagus hingga sampai tembus. Dewi Ayu Nawangse pun yang seketika itu mengetahuinya secara langsung histeris dan menancapkan tubuhnya ke dalam anak panah yang tembus di tubuhnya Ki Bagus Rinangko. Hal itu dilakukan oleh Dewi Nawangse karena cintanya yang begitu besar terhadap Ki Bagus Rinangko itu. Dan disinilah, di tempat inilah kedua sejoli itu dimakamkan. Dan hampir setiap hari di sini selalu didatangi para pengunjung-pengunjung, entah itu untuk berziarah ataupun sekedar untuk berjalan-jalan, karena di tempat ini sangatlah sejuk dan tentram dan masih ada banyaknya burung-burung yang berkicauan. Sebagian besar di antara para peziarah-peziarah yang berdatangan, entah itu dari lokal ataupun dari luar daerah sini sendiri, tak terkecuali untuk mengalap berkah dan dikabulkannya doa-doa. Hal ini dipercayai oleh masyarakat pada umumnya, karena menurut cerita ayahanda Sang Ki Bagus Rinangko pada saat pemakaman mereka telah berkata atau sabdo, besok rejoning zaman makam kedua anak ini akan dapat dijadikan sebagai tempat perziarahan bagi mereka. Menurut cerita, para petakziah yang mendengar lontaran ungkapan Sultan Agung itu
pun tertegun dan hanya berdiam diri, sehingga Sultan Agung pun sempat melontarkan sabdanya kepada para tamu petakziah. Kenapa kalian hanya berdiri dan diam saja, seperti halnya pohon-pohon jati? Oleh lontaran sabda itu, para tamu-tamu pun berubah menjadi pohon-pohon jati, yang hingga di saat ini dipercayai bahwa pohon-pohon jati yang masih berada di area sekitar situ adalah jelmaan daripada orang-orang yang ikut bertakziah pada saat pemakamannya Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangko. Selayaknya di dalam budaya-budaya Jawa, tempat ini pun dijadikan sebagai pepunden atau tempat yang dikeramatkan, sehingga tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun, yaitu ketika hendak melakukan hajatan ataupun pesta acara, disarankan untuk ziarah terlebih dahulu dengan membawa makanan dan didoai oleh para juru kunci. Makanan ini nantinya akan disedekahkan dengan mengajak beberapa orang untuk makan bersama-sama. Dalam bahasa Jawanya, acara ini disebut dengan bancaan. Pada waktu-waktu yang telah ditentukan, di tempat ini pun sering diadakannya acara-acara keagamaan. Seperti contoh, pada saat tanggal 14 Zulhijjah, di tempat ini diadakannya acara pengajian dan pengaosan, atau biasa yang disebut dengan buka luhur. Acara buka luhur ini tentu diadakan dengan upaya mengenang orang-orang terdahulu dan sarana ngalap berkah. Bagi para ahli ilmu supranatural dan laku ilmu kebatinan, tempat ini pun menjadi pusat perhatian bagi mereka, karena di tempat ini kesannya masih terasa sangatlah mistik. Kesan mistik ini bisa dirasakan karena masih adanya banyak pohon-pohon yang berumuran ratusan tahun, dan hingga sampai sekarang pun pohon-pohon itu tidak ada yang berani menebang dan membawa keluar dari area sini, kecuali untuk keperluan dan kepentingan pembangunan di sekitar area pemakaman. Hal ini pun menjadi sebuah sorotan bagi para pemerintah daerah setempat dan menjadikan tempat ini sebagai cagar budaya, dan pemerintah juga tengah fokus dalam bidang pembangunannya
Upaya ini dilakukan supaya menarik perhatian bagi para wisatawan, baik untuk wilayah Kudus sendiri maupun dari luar. Sungguh sangat disayangkan apabila tempat seeksotis ini dibiarkan begitu saja. Dan dari semua elemen masyarakat pun mendukung tentang kiat-kiat usaha pemerintah dalam pembangunannya. Karena tempat ini adalah tempat peninggalan bersejarah di masa lalu yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti. Dan selain itu juga, tempat ini juga berfungsi sebagai ekosistem dan perkembangbiakan bagi para hewan-hewan yang tengah hampir punah. Oke guys, seperti itulah tadi perjalanan kita kali ini di tempat ini ya. Tadi sudah lihat sendiri di video, dan kita ambil segi positifnya aja ya. Soal penilaian kembali kepada pemikiran Anda masing-masing. Tapi kita itu manusia beragama ya guys. Di situ kita diajarkan tentang ketauhidan, hukum-hukum, dan tata cara ibadah, mana yang diwajibkan dan mana yang dilarang. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe di channel ini biar kita dapat melihat, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.